Perkenalkan, nama saya Rizky Lubis dari kelas PJKRC 2018 dengan NIM 6183111041. Di pembelajaran kali ini saya akan mengangkat materi tentang permainan tenis meja. Materi yang dibahas adalah pengertian tenis meja. Di sini ada yang mengerti dari apa itu tenis meja? Saya Pak, ya. Permainan tenis meja, permainan bola kecil yang menggunakan meja. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang lain? Saya Pak, salah satu permainan olahraga permainan. Salah. Salah. Enggak ada Pak Bendo? Saya Pak. Enggak ada. Oh, enggak ada lagi Pak. Enggak. Oh. Oke, kita akan membahas tentang pengertian tenis meja, sarana dan prasarana permainan tenis meja, teknik pegangan, teknik dasar pukulan dan permainan tenis meja, 5 bentuk variasi teknik, servis dan pembelajaran tenis meja. Paham? Dan kita akan mempelajari sejarah tenis meja di Indonesia, atlet berprestasi yang terakhir meskipun Asian Games juga kita akan bahas. Hal yang penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah event tenis meja yang sukses juga kita bahas, peraturan permainan tenis meja juga kita bahas. Oke, mulai dari pengertian tenis meja itu apa? Menurut Marga Jaya, tenis meja adalah olahraga permainan yang menggunakan meja. Ini seperti ini nih. Sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan. Permainan ini berlaku untuk putra dan putri ataupun single. Ganda juga bisa, dan ganda campur, mix, double juga bisa. Dan menurut Larry Hodges, permainan tenis meja adalah salah satu yang bermaksud dalam jenis permainan dengan menggunakan fasilitas meja dan perlengkapannya serta raket dan bola sebagai alatnya. Oke, Bapak akan menjelaskan peralatan tenis meja apa saja, yaitu yang satu meja. Benar kak? Ya. Meja kan Pak? Enggak. Siapa? Ukuran meja pada permainan tenis meja yaitu panjang 2,74 meter, lebar 1,52 meter, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal meja 3 cm, lebar dari sisi 1 cm. Oke, kita bahas ke net. Net ukuran pada permainan tenis meja yaitu panjang 1,83 meter, lebar pita 15 mm, tinggi jaring 15,25 cm. Oke, kita masuk ke bola. Ukuran dan berat bola permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Bola dengan berat 2,40 sampai 2,53 gram disebut dengan bola keras. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,43 sampai 12,6 mm. Bola dengan berat 2,00 sampai 2,13 gram disebut bola lembek. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,60 sampai 12,23 mm. Oke, kita masuk ke bat. Ini yang namanya bat. Ya, yang saya pegang. Berat bat itu pada tenis meja kurang lebih 150 gram. Daun bat datar dan 85% itu dari kayu. Tebal bat, busa karet biasanya adalah 2 mm. Tebal bat karet bintik maksimal 4 mm. Nah, seperti ini bat bintik namanya. Oke. Teknik pegangan grip dalam permainan tenis meja adalah 2, yaitu set head grip dan phone holder grip. Kita mulai membahas tentang set head grip. Pegangan seperti menjabat tangan. Cara memegang bat seperti cara menjabat tangan seseorang. Gaya ini sangat populer di negara-negara barat. Dengan grip ini kita dapat melakukan forehand stroke dan backhand stroke tanpa mengubah grip. Untuk phone holder grip, pegangan seperti memegang tangkai pena, atau fan holder grip, cara memegang bat seperti cara memegang pena. Gaya grip ini populer di Asia. Pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang dapat digunakan. 6 teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja. Yang pertama itu pukulan push. Push disebut dengan slice, adalah teknik memukul bola dengan cara mendorong bola. Ketika melakukan pukulan push, posisi
posisi bat adalah terbuka. Yang kedua itu pukulan chop. Pada permainan tenis meja, pukulan yang dipakai untuk bertahan adalah chop. Chop adalah teknik memukul bola yang dilakukan dengan cara seperti orang menebang pohon menggunakan kampak. Itu teknik chop. Pukulan drive. Drive adalah jenis pukulan dengan ayunan terpanjang di tangan Anda. Pukulan ini akan mengatasi pukulan bola yang cepat, keras dan juga mendatar. Keempat, pukulan blok. Pukulan blok dilakukan untuk menahan serangan lawan. Pukulan ini dilakukan pada waktu bola telah memantul dari meja agar lawan tidak dapat melancarkan serangan secara cepat. Kelima, pukulan lob. Pukulan lob adalah teknik memukul bola lambung ke arah lawan. Jenis pukulan ini berguna untuk membuat lawan mati langkah, khususnya setelah lawan melakukan smash. Keenam itu spin. Spin adalah teknik memukul bola dengan meringankan bat, memiringkan bat. Bisa dengan pukulan backhand atau forehand. Ada 3 jenis pukulan spin dan slip spin, top spin dan juga back spin. Oke. Untuk yang ketujuh, smash. Smash itu adalah jenis pukulan populer di cabang olahraga raket termasuk tenis meja. Dalam tenis meja, smash dilakukan dengan cara memukul bola secara keras tajam ke arah lawan. Oke, pukulan servis sudah masuk di pukulan servis. Servis adalah salah satu pukulan yang dilakukan untuk memulai dan membuka permainan dengan tiap di bagian alat memulai bagian atas net setelah bola dilambungkan pada area servis. Oke. Cara melakukannya, servis dimulai dengan bola dia berada di atas permukaan telapak tangan yang terbuka dari tangan bebas pelaku servis. Permainan bebas. Kedua, permainan yang diberikan pukulan servis harus menghubungkan bola secara vertikal ke atas tanpa perputaran untuk melambungkan bola minimal 16 cm dari permukaan telapak tangan bebas. Dilanjutkan dengan tangan turun tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul. Ketiga itu, saat bola turun, server harus memukulnya sampai menyentuh mejanya terlebih dahulu dan setelah melewati net kemudian menyentuh meja lawan. Keempat, bola harus berada di atas perpanjang permukaan meja permainan pelaku servis dari mulai servis hingga bola dipukul. Kelima itu, bola tidak boleh dihalangi oleh pandangan penerima tersebut atau pelakunya servis atau pasangan gandanya atau apa aja yang mereka bawa atau pakai. Keenam, setelah bola dilambungkan, ini tarik lengan dan tangan bebas dari ruang antara net dan bola. B. Pukulan drive. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan cara gerakan bat dari bawah serong atas dan sikap bat tertutup di sini. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat juga dikontrol sesuai dengan keinginan. Cara melakukannya menggunakan bat dari arah bawah, kemudian bat diayunkan naik ke atas dan diserong ke atas untuk memukul. Gini, jenis pukulan ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk menyerang lawan. Permainan pingpong biasa bisa sewaktu-waktu mengontrol kecepatan tangan untuk memukul bola. Tentunya mengontrol ayunan tangan. Hal ini akan terpengaruh pula pada kecepatan bola untuk jatuh ke area lawan. Pukulan spin, teknik memukul bola dengan mengiringkan bat. Bisa dengan pukulan backhand atau forehand. Lain cara melakukan pukulan top spin adalah sebagai berikut. Bat dipegang kira-kira setinggi meja, pinggang kanan sehingga bahu kanan lebih jauh dari net. Sikap net tertutup. Bat digerakkan ke depan atas memukul bola sepanjang permukaan atas bola. Bola dipukul pada pantulan tinggi tertinggi. Sikap akhir dari pukulan ini adalah pinggang dan diputar sesuai dengan arah net dengan berat badan dipindah ke depan. Yang kedua itu backspin. Cara melakukannya pukulan backspin adalah bat dipegang setinggi meja, bola dipukul dengan pantulan tertinggi dengan sikap bat tertutup menyikat permukaan atas bola, lengan hampir lurus
dan penggerakan tangan. Sejarah tenis meja di Indonesia. Dengarkan ya. Permainan tenis meja mulai dikenal di Indonesia 1930. Saat itu olahraga ini hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai permainan rekreasi. Sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, tepatnya 1939, tokoh-tokoh petenis meja mendirikan organisasi yang disingkat PPPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 ada kongres di Surakarta. PPPSI menggantikan nama dengan PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1960 PTMSI ada menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, yaitu TTPFA atau Table Tennis Meja Federation of Asia. Pada tahun 1961 Indonesia terdaftar sebagai ITTF atau International Table Tennis Media Federation. Sejak saat itu Indonesia selalu diundang dalam kejuaraan-kejuaraan resmi. Paham? Nama dari riwayat prestasi atlet Indonesia yaitu Jason Giorli meraih medali perak di ajang Asia Para Games 2017 di Malaysia. Fikri Sufit Santosa meraih 2 medali perunggu di ajang SEA Games Malaysia 2017, medali perunggu di SEA Games 2011. Rosi Pratiwi Dipoyanti Sebubaka meraih 13 medali emas, 6 perak, 8 perunggu selama karirnya sepanjang 1987 sampai 2001 dan pada pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games. Dan yang ketiga itu Sinyo Supit dalam event Asia Games 1978 di Sinyo dan Evel Weisan berhasil meraih medali perak, meraih medali emas di SEA Games 1979 di nomor ganda putra bersama pasangannya MP Wisan dan Diana Wisan Kusumana meraih medali emas di SEA Games 1979, 3 emas di SEA Games 1981, 2 emas di SEA Games 1983. Anton Suseno meraih 2 medali emas di SEA Games 1991, medali emas di SEA Games 1993 dan lolos Olimpiade di 1992 dan 1996 dan juga 2000. Untuk Atos Suesono ya, Sugeng Utomo Sugendo, prestasinya antara lain adalah 10 besar tunggal dunia pada tahun 1999, 5 besar tunggal Asia pada tahun 1999, 8 besar ganda kejuaraan dunia pada tahun 1975 dan 6 besar ganda dunia pada tahun 1975. Rosi Pratiwi meraih 9 emas di sepanjang ajang kejuaraan SEA Games pada tahun 1990. Oke, perlengkapan, kita masuk ke perlengkapan dan peralatan tenis meja saat bertanding, yaitu yang pertama racket atau racket tenis meja, ini dia yang saya pegang, kedua karet atau pelapis bat, peralatan bola dan tenis meja, lapangan tenis meja, net, tiang penyangga, seragam dan kostum, kaos kaki dan sepatu. Itu untuk bertandingnya. Peraturan tenis meja yaitu single putra, tunggal, double putra putri, ganda, double campuran yaitu ganda putra putri. Oke, masuk ke peraturan tenis meja. Khusus permainan tenis meja, memukul bola dilakukan dari belakang garis ujung atau bidang meja sendiri. Bola harus terletak di atas telapak tangan yang dibuka 4 jari, rapat dengan ibu jari yang terbuka. Jadi bola itu tidak boleh dijepit atau dikepal. Pada waktu akan memukul bola itu harus melambung dahulu baru dipukul. Bola dipukul lurus jatuh dahulu pada bidang meja sendiri. Tengahnya Pak. Baru jatuh ke bidang meja lawan dengan melakukan sejalan dan sejaring. Bola yang dipukul pada waktu servis kemudian menyentuh net dan masuk ke bidang servis. Servis sudah harus dilakukan di sebelah kanan serta jatuhnya bola ke bidang meja lawan harus di diagonal atau silang. Bola out keluar, tidak boleh ditahan atau dipegang pada pemain double. Kedua permainan mengembalikan bola berganti-gantian. Peraturan tenis meja, perhitungan
dengan nilai, yaitu setiap game dimenangkan oleh permainan atau pasangan lawan. Setiap game dimenangkan oleh pemain atau pasangan yang telah terdahulu mencapai 21 kecuali bila terjadi do. Bila kedua pihak mencapai nilai yang sama, misalnya 20-20 atau dos, maka yang menang adalah yang terdahulu mendapatkan 2 angka. Di dalam dos, perpindahan bola dilakukan setelah mencapai nilai atau tidak, tetapi bola harus berpindah berganti. Peraturan permainan tenis meja yang menyebabkan kehilangan nilai. Ia gagal membuat servis yang sempurna. Lawan membuat servis yang sempurna atau mengembalikan bola dengan sempurna, tetapi ia tidak berhasil mengembalikan dengan sempurna. Jika back pemukulnya atau apa aja yang menyentuh net dan tiang bola di waktu dalam permainan tenis meja atau in play. Jika back pemukul tidak atau apa aja dipakai atau bahwasanya menggerakkan bidang pemain meja, permainan di meja pada waktu bola dalam permainan in play, jika tangan bebasnya menyentuh bidang permainan meja pada waktu bola dalam permainan. Paham? Nampak. Terima kasih, itu saja yang kami jelaskan tentang permainan tenis meja. Mungkin ada pertanyaan atas penjelasan saya tadi atau berhubungan dengan tenis meja? Jam berapa pulang, Pak? Bentar lagi. Kenapa? Kalau bola tenis meja sama meja tenis meja mana beda? Sportation ada, sama sapuan sport ada. Ada lagi? Ori dulu, Pak. Ori. Oh, Sofi ada Sofi. Oke, mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Kita sama. Pemain legendaris Indonesia siapa? Pemainnya mungkin kita sudahi. Udah dijelaskan tadi, Pak. Sudah saya jelaskan tadi yang legendaris. Oke, Dia nggak mendengarkan, Pak. Iya, makanya kamu dengarkan. Siapa? Dia Cemil, Pak. Dia Cemil. Ini nanti. Oh, siapa? Yang baru-baru dengar. Siapa? Pak Garuda Pak. Mungkin itu saja yang dapat